Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil aqwalatu asir rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil jalalaini rahimahumallahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahuma wa adama nafa'a bi ulumihima wa barakatihima nafahatihima madatihima karamatihima fid darini amin. Surah An-Nisa ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Tidak akan sombong, yastankifa, yatakabbaru, sombong, wa ya'nafu, dan bosan oleh al-masih, allazi za'amtum annahu ilah, sosok yang kalian anggap dia adalah Tuhan. Dari mana dia tidak sombong dan angkuh? Ayyakuna abdan lillah, bahwa ada ia itu hamba bagi Allah. Kalian mengatakan Isa itu adalah Tuhan, tapi Isa sendiri enggak bosan menjadi hamba Allah. Berarti persepsi kalian menjadikan dia Tuhan itu adalah sebuah kesalahan. Walal malaikatul muqarrabun, tidak juga sombong oleh para malaikat yang muqarrab, para malaikat yang mereka didekatkan di sisi Allah. La yastankifuna ayyakunu abidan lillah, tidaklah mereka sombong bahwa adalah mereka itu adalah hamba-hamba bagi Allah. Wa hadza min ahsanil istitrat, ini termasuk dari yang terbaik dari istitrat. Zikrul lirraddi ala man za'ama annaha ilah alihah, menyebutkan bagi penolakan terhadap seseorang yang menganggap sesungguhnya malaikat adalah Tuhan. Wa banatullah, dan anggapan orang-orang yang menganggap sesungguhnya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Kama rudda bima qablah, sebagaimana ditolak dengan sesuatu yang disebutkan sebelumnya kepada orang Nasrani yang menganggap zalikal maksud khitabuhum, demikian yang dimaksudkan adalah khitab kepada mereka. Apa itu istitrat? Istitrat ini adalah istilah dari ilmu ma'ani atau sebuah istilah dalam ilmu balaghah. Zikru syai'in fi ghairi mahalli limunasabatin, itu definisi daripada istitrat. Zikru syai'in fi ghairi mahallihi limunasabatin. Dzikru syai'in fi ghairi mahallihi limunasabatin, menyebutkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa disebut juga kan bukan tempatnya? Karena ada kesesuaian, ada kecocokan. Kita pernah dengar bahasa ini dalam kitab Fathul Mu'in. Istadradal musannifu aqsamal ma', mengistidrat oleh musannif pembagian air. Lamma kana alatan lit tahara, tak kala adalah air adalah alat bagi bersuci.
Sebetulnya musannaf bukan sedang membahas air, tapi kitab taharah membahas bersuci. Tapi karena air itu ada alat untuk bersuci, ada hubungannya, maka mereka membahas tentang air. Sudah paham mana istidrak? Menyebut sesuatu bukan pada tempatnya, disebut juga ada kesesuaian. Sudah? Sekarang coba lihat ayat ini. Mana yang istidrak? Mana yang istidrak? Wa hadza min ahsanil istidrak. Ini termasuk yang terbaik daripada istidrak. Mana yang istidrak? Walal malaikatul muqarrabun. Kenapa penyebutan malaikat muqarrabun itu tidak tempatnya di sini? Kenapa bukan tempatnya? Permasalahannya Nabi Isa. Permasalahan yang sedang kita bahas dari atas, nasihat kepada Nasrani supaya tidak menganggap Nabi Isa Tuhan. Jangan kalian katakan 3 Tuhan, Trinitas, Tuhan Ayah, Mak dan Bapak, Tuhan Anak, Ayah dan Bapak. Intahu, berhentilah, itu baik buat kalian. Tuhan itu hanya Esa. Kalaulah Nabi Isa Tuhan, dia sendiri saja nggak bosan menyembah kepada Allah. Bagaimana kalian menganggapnya Tuhan? Itu pembahasan kita. Ada orang Nasrani menganggap malaikat Tuhan? Tidak. Tapi kenapa sekalian aja di sini Nabi Isa tidak bosan menyembah Allah, tidak juga malaikat muqarrabun? Biar sekalian ada munasabahnya. Apa munasabahnya? Apa kesesuaiannya? Apa kesesuaiannya? Apa persamaannya? Sama-sama Isa, Nabi Isa dan malaikat, ada orang anggapnya Tuhan. Di sana segi persamaannya. Jadi biar sekalian membantah pernyataan-pernyataan man za'ama annaha aliha. Orang yang anggap malaikat itu Tuhan, orang yang anggap malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Biar sama sekalian. Itu dimaksud dengan istitrat. Wa hadza min ahsanil istitrat. Ini termasuk yang terbagus daripada istidrat, yaitu penyebutan penolakan terhadap orang yang menganggap sesungguhnya malaikat adalah Tuhan atau anak perempuan Allah, sebagaimana ditolak dengan kata sebelumnya. Mana kata sebelumnya? Kama rudda bima qabla, sebagaimana tolak dengan kalimat sebelumnya. Mana kalimat sebelumnya? La yastankifal masihu ayyakuna abadan lillah. Itu kalimat sebelumnya. Ditolak terhadap siapa? Terhadap Nasara dhaimina dzalik, yang mereka menganggap demikian Isa Tuhan. Al-maksud khitabuhum, tujuannya bicara sama mereka, tapi dibawa juga permasalahan kelompok lain, aliran lain. Wa may yastankif an ibadati, siapa saja yang angkuh dari menyembahnya Allah, wa yastakbir, dan dia sombong, fasyahsyuruhum, maka Allah akan kumpulkan mereka, ilaihi, kepadanya Allah, jami'an, seluruhnya, di akhirat. Jadi yang sombong-sombong nyembah Allah, nanti akan Allah kumpulkan di akhirat.
Fa'ammal ladzina amanu wa amilus shalihat, maka adapun orang-orang yang mereka beriman wa amilus shalihat, dan mereka mengamalkan amal soleh, fayuwaffihim, maka Allah akan menyempurnakan kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Maksudnya adalah sawaba a'malihim, pahala amal-amal mereka. Pahala mereka, apa maksudnya pahala mereka? Maksudnya pahala amal mereka. Wa yaziduhum min fadlih, dan Allah memberi bonus buat mereka. Allah menambahkan kepada mereka dari anugerahnya Allah. Apa itu? Ma la ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah mata apapun melihatnya. Ini istighal namanya. Ainun ra'at ainun, uzunun sami'at uzunun. Nah, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidaklah mata pernah melihat dan tidak telinga pernah mendengarkan, wala khatara ala qalbi bashar, sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati manusia. Sesuatu yang masih terlintas dalam hati manusia, sebuah kenikmatan sedap sekali. Makan sebanyak-banyaknya, minum sepuas-puasnya, makan buah sepuas-puasnya, kemudian terjun ke kolam renang, mandi, lapar, makan lagi, capek tidur, membangun lagi. Masih kebayang? Maka surga bukan kayak gitu, lebih dari itu. Nah, maka kenikmatan apapun, setinggi apapun kalian menghayalkan kenikmatan, maka surga lebih dari itu. Tidak pernah terbayangkan. Maka rugi kalau nggak masuk surga. Nah, sabarlah sebentar lagi. Nggak lama kok, cuman 60-70 tahun. Sekarang sudah 20 tahun, tinggal 40 tahun lagi sudah selesai. Nah, ya Allah, saya di dunia nggak sempat main bola dulu. Main bola di surga. Belum sempat makan, oh ya Allah, makan di surga. Belum sempat mandi, mandi di surga. Nggak jadi kawin, kawin di surga. Dan dipikirkan dan ya. Masa antum pikirin? Emang gue pikirin? Wa ammal ladzina stankafu, adapun orang-orang yang mereka angkuh wastakbaru, dan sombong dari menyembahnya Allah. Enggak mau dia meletakkan dahinya di tempat sujud, tidak mau dia menahan keinginannya, tidak mau dia menyamakan keinginannya dengan keinginan Allah. Dia berbuat sekehendak hatinya, dia makan semau mulutnya, dia bicara apa yang terkeluar dari mulutnya sembarangan. Lihat di kantin tuh yang baru, mana lah kuncinya nih? Ini kan, harus cek lah. 6. Apa yang mau dia makan, dia makan. Apa mau dia minum, dia minum. Apa yang dia lakukan, mau dia lakukan, dia lakukan. Apa yang mau diomongkan, diomongin. Sampai membantah Allah sekalipun, terserahlah. Paling ente ngomong tu 20 tahun.
termasuk kubur, mampus itu. Nah, fayu'adzibuhum, maka Allah akan azab mereka. Fayu'adzibuhum azaban alima, azab yang pedih, mu'lima, yang memedihkan, yaitu azab neraka. Wala yajiduna lahum, dan mereka tidak bisa menemukan, dan mereka tidak akan menemukan lahum, bagi mereka, dari selain Allah, ghairihi, selainnya Allah, akan wali, penjaga, yadfa'uhu anhum, yang akan mengelakkan akannya azab dari mereka. Di dunia boleh anda bebas, boleh anda bebas daripada hukum dunia, karena hukum bisa anda beli dengan kekayaan yang anda punya. Kalaupun umat menuntut kalian untuk masuk dalam penjara, tapi penjara bisa kalian lengkapkan seperti hotel bintang 5. Santai saja di situ, bisnis jalan, kondisi penjara seperti bintang 5 bisa dia buat. Tapi di neraka jangan coba-coba. Tidak ada satupun yang mampu mengelakkan dia dari azab, dan tidak ada penolong yamna'uhum min, yang akan menolong mereka dari azab selain dari Allah. Dan mereka tidak mungkin ditolong oleh Allah, karena dunia sombong, angkuh dari beribadah kepada Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanum min rabbikum, sungguh telah datang kepada kalian, burhan, keterangan, hujjatun, argumen dari sisi Tuhan kalian terhadap kalian. Dia yang dimaksud hujjah, burhan, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, kami telah turunkan kepada kalian cahaya yang nyata, bayyina, cahaya yang nyata, yaitu Al-Quran. Fa'ammal ladina amanu billah, maka adapun orang-orang yang mereka beriman dengan Allah, wa'tasamu bihi, dan mereka berpegang teguh dengannya Allah, fasayudkhiluhum, maka Allah akan memasukkan mereka fi rahmatin min, ke dalam rahmat darinya Allah, wa fadlin, dan anugerah, karunia, wa yahdihim, dan Allah akan menunjuki mereka ilaihi, kepadanya Allah, siratan mustaqima, tarikan, jalan yang lurus. Mereka diberikan jalan oleh Allah, sehingga dengan jalan itu dia bisa bertemu dengan Allah, maknanya mendapatkan keridhaan Allah, kecintaan Allah. Apa maksud jalan yang lurus itu? Dinul Islam, agama Islam. Maka dengan mengamalkan agama Islam, hidup akan terpetunjuk, mudah mendapatkan kasih sayang Allah, keridhaan Allah, kalau mau beragama Islam. Nanti Allah akan masukkan dia ke dalam rahmat. Allah akan katakan, saya rela dengan kalian, dan aku tidak akan pernah marah buat selama-lamanya. Aku akan ridho kepada kalian untuk selama-lamanya, sampai pada nikmat tertinggi dalam surga, an-nazar
ila wajhil karim. Kami memandang kepada zat yang mulia, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaftunaka, ini ayat terakhir dari surah An-Nisa, berbicara tentang waris. Wa yastaftunaka, dan mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, fil kalalah, tentang kalalah. Kalalah adalah orang yang tidak punya ahli waris, tidak punya asobah, tidak punya ahli waris, itu namanya kalalah. Qul, katakan olehmu kepada mereka wahai Muhammad, Allahu yuftikum fil kalalah, Allah akan memberikan fatwa, Allah akan memberikan kejelasan kepada kalian tentang kalalah. Ini mru'un, umru'un itu bacanya marfu', dengan fi'il yang ditafsirkan, yang menafsirkan ia kalimat, akannya fi'il. Maaf, dengan fi'il dengan yang menafsirkan akannya oleh halakah. Ini juga termasuk tanazuh. Ini mru'un halaka, artinya in halaka mru'un halaka. Idza sama'u fatarat, apa asalnya? Idza fataratis sama'u fatarat. Ini lihat di sini. Wa inim mru'un halaka, maka itu marfu' dengan apa? Dengan fi'il. Fi'il mana? Bukan fi'il halaka, fi'il yang ditakdirkan sebelum sebelum umru'un, yang menafsirkan akannya fi'il oleh halaka. Boleh juga mata, ini mata halaka, ini immata mru'un halaka, jika meninggallah seseorang. Jika meninggallah seseorang, halaka mata, meninggal ia seseorang, laisa lahu walad, tidak ada baginya seseorang anak. Tidak ada bagi seseorang anak. Wala walid, tidak juga orang tua. Wa huwal halaka, itulah yang wa huwal kalalah, dialah yang disebut dengan kalalah. Asobah selain asal dan furu' disebut dengan asobah selain asal dan furu' disebut dengan Mas San. Asobah selain asal dan furu' disebut dengan kenapa kayak orang gaya-gaya tuh? Nggak nyangkut. Kalau pengajian di masjid orang gaya-gaya ditanya nggak nyangkut, wajarlah, memorinya udah banyak. Abu sebut dengan akilah. Nah, orang yang meninggal tidak punya asal dan furu' disebut dengan Rifki, sebut dengan ya Rabbi ya Karim. Nah, kalalah.
Laisa lahu walad wala walid. Orang meninggal tak punya anak, tak punya orang tua. Artinya tidak punya asal anak dan cucunya dari anak laki-laki. Kemudian furu' asal yaitu ayah dan kakeknya, nggak ada satupun. Disebutlah kalala. Walahu ukhtun, tapi dia punya saudari perempuan. Min abawaini, dari seayah seibu. Au min abin, atau sebapak. Falaha nisfu ma tarak, maka baginya satu saudari perempuan, setengah dari warisan yang dia tinggalkan. Wahua, dan dianya, wa kembali kepada akhu, saudara laki-laki, kadzalik, begitu juga, yarithuha jami'a ma tarakat, akan mewarisi akannya wanita seluruh harta yang dia tinggalkan. Kalau yang kalalah itu laki-laki, meninggalkan satu saudari perempuan, satu saudari perempuan dapat setengah. Kalau yang kalalah itu perempuan, dia meninggal sebagai wanita karir, kejar prestasi S1 4 tahun, tambah S2 2 tahun setengah sampai 3 tahun, tambah S3 Pak gelar doktor, nggak puas jadi profesor, menaik karirnya. Laki-laki nggak berani lamar, nggak berani lamar, dia pun nggak berani melamar. Kenapa? Hah? Apa? Apa bahasanya itu? Anau manjek siga. Nah, anau memanjek siga. Siga tahu? Hah? Siga nggak tahu juga. Bahasa Arab nggak tahu, bahasa Minang nggak tahu. Tangga panjang. Ini batang anau nih, mau diambil airnya. Bawalah tangga panjang, taruh situ. Manjat orang itu ambil airnya. Tangga pergi ke situ. Ini enggak, tangga di sini anau pergi dia, biar bisa dipanjat. Mau enggak? Dia perempuan enggak akan menawarkan dirinya. Kalau ada menawarkan dirinya, sebetulnya Islam enggak ada masalah. Cuman menurut mereka malu. Oke, dia malu menawarkan dirinya. Orang pun merasa berpikir, profesor, saya nggak tamat SD, nggak mungkin lah. Ada S1, nggak mungkin. Yang S2 nggak mungkin. Yang doktor nggak mungkin. Yang profesor 60 tahun nggak minat. Akhirnya sukses berkarir tapi belum kawin, mati. Itu dia kasusnya. Nah, perempuan karir meninggal dunia banyak harta tapi nggak menikah, kagak punya anak. Kemudian orang tua sudah meninggal dunia, dia punya saudara laki-laki yang tamat SMP. Matilah perempuan ini, wa huwa yarithuha, semua penghasilannya diwarisi oleh saudara laki-lakinya. Maka perempuan jangan jadi wanita karir. Susah hidup jadi wanita karir. Nah, lewat 20 udah sahih. Nah, 20 sudah aman, berhenti dah. Maka program putri itu 8 tahun, tamat 12 tambah 8 selesai 20, imat setahun 21, tamat tafakuh, langsung cari dia.
Halas. Nah, itu rumusnya. Yang buat rumus pendidikan berlanggaran dengan sunnatullah. Sunnatullah wanita itu adalah Sayyidatina Aisyah 9 tahun. Nanti kata pemerintah, maka programnya lama. Nah, jadi apabila laki-laki yang tidak punya bapak, yang laki-laki meninggal, tidak punya anak dan tidak punya bapak kakek, lalu yang ada satu saudari perempuannya, saudari perempuan dapat setengah. Kalau laki-laki, perempuan yang meninggal laki-laki yang tinggal mewarisi, maka dia akan mewarisi jami'a ma tarakat. Illam yakun laha walad, jika tidak ada baginya perempuan itu anak. Kalau gak ada anak, fa in kana laha waladu dzakarin, maka jika ada baginya wanita anak laki-laki, fala syai'ah, maka tidak ada sedikit pun baginya saudara laki-laki. Nah, kalau ada anak laki-laki, saudaranya nggak dapat sama sekali. Au untha, atau dia punya satu anak wanita, falahu ma fadala min nasibiha, maka baginya saudara laki-laki apa yang tersisa dari jatahnya anak perempuan. Kalau anak perempuan satu dapat berapa? Setengah. Sisanya berapa? Setengah. Setengah lah untuk saudara laki-laki tadi. Kalau anak perempuannya dua dapat berapa? Dua anak perempuan dapat berapa? Berapa? 2/3. 2/3. Maka saudari perempuannya, saudara laki-lakinya dapat berapa Dani? Untuk 2 orang anak perempuan dapat 2/3. Untuk saudara laki-lakinya dapat berapa Dani? Sisanya 1/3. Nah, betul sebenarnya. 1 diambil 2/3, sisa berapa? 1 diambil 2/3, sisa berapa? 1. Berapa sisa? Jumlahnya 1. Kita ambil 2/3, sisa berapa? Berapa Rifki? Sisa berapa? Nggak jelas. Sisa 2. Ini martabaknya 1. Antum kasih safirullah 2/3, sisa berapa? 1 apa? 1/3. Naam. 1/3 ditambah 2/3 berapa Rifki? 1/3 ditambah 2/3 3/6. Iya Karim. 3/3. Berapa itu 3/3? 3/3 itu seberapa? 1. Aneh. Itu pendidikan matematika kelas berapa itu? Kasihan sekali. Ya Allah, apakah hidup antum terlalu akhirat sehingga nggak tahu lagi dunia? Atau antum tak pernah mengerti dunia karena antum orang akhirat?
Naam. Maka baginya saudara laki-laki ma fadala min nasibiha, apa yang sisa dari jatahnya si anak perempuan. Walau kanatil ukhtu awil akhu min ummin fa farduhu sudusu, jikalau adalah saudari perempuan tersebut atau saudara laki-laki tersebut dari seibu, bukan seayah, bukan seibu seayah, seibu doang, maka jatahnya adalah 1/6 sebagaimana terdahulu di awal surah. Fa in kanata ukhtani, maka jika adalah kedua-duanya dua saudari perempuan, isnataini, itu 2 orang, atau fasoidan lebih, li'annaha nazalat fi Jabirin wa qad mata an akhawat, karena sesungguhnya ayat ini turun tentang Sayyidina Jabir bin Abdullah yang sungguh telah meninggal dunia dari saudari-saudari perempuannya. Ayat ini turunnya di situ. Ketika Sayyidina Abdullah meninggal dunia, maka beliau meninggalkan anak-anak perempuan. Sayyidina Jabir menikah dengan seorang janda untuk dijadikan sebagai ibu bagi adik-adiknya. Setelah Sayyidina Jabir menikah dengan janda tersebut, kemudian beliau berkarir dan berkarir, tidak punya anak. Lalu Sayyidina Jabir meninggal dunia. Ketika Sayyidina Jabir meninggal dunia, anak enggak ada, ayah juga sudah meninggal dunia, maka Sayyidina Jabir masuk kategori kalalah. Karena dia meninggal, orang tuanya ada dulu meninggal, anaknya sudah tidak ada. Waktu itu Sayyidina Jabir meninggalkan siapa? Akhawat, saudari semuanya. Padahal di ayat, maka jika adalah 2 saudari itu 2 saja. Kalaulah 2 saudari itu 2 saja, lalu kenapa berani ulama tafsir menafsirkan atau fasoidan lebih dari 2? Kenapa berani lebih dari 2? Ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin melihat kepada asbabun nuzul ayat ini. Ayat ini turunnya menyelesaikan kasus Sayyidina Jabir bin Abdullah yang ketika meninggal ayahnya tidak ada, dan meninggal duluan, anaknya tidak punya, dan dia meninggalkan berapa? Beberapa saudari perempuan. Sementara ayatnya cuma 2 saudari perempuan. Asbabun nuzulnya beberapa saudari perempuan. Kalau begitu tafsirannya adalah kalau seseorang meninggal dunia meninggalkan 2 saudari perempuan atau lebih, berapa dapat? Falahuma sulusani mimma tarak, maka bagi keduanya 2 saudari 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh saudara laki-lakinya. Wa in kanu, dan jika adalah mereka ahli waris, ikhwah, itu saudara-saudara, rijalan, beberapa laki-laki, wanisaan, beberapa wanita. Jika ada seseorang kalalah, seseorang meninggal dunia tidak punya anak dan tidak punya ayah ibu, tidak punya ayah, tidak punya kakek, tapi ahli warisnya semuanya adalah saudara-saudaranya semuanya. Laki-laki 3-4 misalnya, perempuan 6-7, saudara semuanya, laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara baginya? Mana cara baginya? Semua harta itu buat
buat saudara-saudaranya. Semua harta habis oleh saudara-saudaranya. Lalu bagi laki dan perempuan cara baginya, falidzakari mislu hadzal unsayin. Maka bagi laki-laki dari mereka seperti bagian dua wanita. Nah, contoh kasus Rifki. Nah, baik-baik contohnya nih. Seseorang meninggal dunia meninggalkan 4 saudara laki-laki, 4 saudari perempuan. Hartanya berjumlah 12 juta. Saya ulang, seseorang meninggal dunia meninggalkan 4 saudara laki-laki, 4 saudara perempuan, hartanya 12 juta. Berapa dapat saudara laki-laki, berapa dapat saudara perempuan? Cari apa yang mau tulis? Hah? Disuruh cari apa mau ditulis? Apa? Saudara laki-laki dapat berapa? Sejuta. Saudara perempuan 500.000 lah. Lizzakari mislu hadzal unsayin. Laki-laki 2 kali 4 perempuan. Laki-laki sejuta, perempuan 500.000. Oke. Tadi laki-laki berapa? 4 kali sejuta 4 juta. Perempuan berapa tadi? 4 kali 500.000 2 juta tambah 4 6. Harta tadi berapa? Baru kepakai 6. 6 lagi kemana? Serahkan ke saya. Sudah dibilang rumusnya adalah laki-laki 2 kali perempuan. Laki-laki tadi berapa ya? Laki-laki berapa orang? 4 kali 2 8 tambah perempuan 4 12 juta bagi 12 berapa? 1 juta. Perempuan dapat 1 juta, laki-laki dapat 2 juta. Lidzakari mislu hadzal unsayin. Nah, soal termudah itu. Lain saya bilang tadi hartanya 26 juta. Baru antum pening mikirnya. Ini hartanya 12 juta. Orangnya 4 laki 4 perempuan. Rumusnya udah lupa. Apa rumusnya coba? Apa rumusnya? Hitung kepala. Nah, rumusnya hitung kepala. Kita ulang. 4 laki, 4 perempuan. Ini berapa kepalanya? 1. Masa dia punya saudari berempat kepala satu bersama? Hah? 4 kepalanya. Laki-laki 4 orang ini berapa kepalanya? 4. Salah antum. 8. Itu rumusnya itu. Hitung per kepala. Laki-laki berapa kepalanya? 8. 4 di atas, 4 di bawah. Jadi 8 tambah 4 12. 12 juta bagi 12 1 juta. Berarti 1 orang dapat 1 juta. Laki-laki 2 kali perempuan 2 juta. Nah, itu rumus itu bukan main-main itu. Itu rumus fikih model itu. Hitung per kepala. Supaya orang tuh ngerti. 6. Contoh Abu, seseorang meninggal dunia meninggalkan 3 saudara laki-laki, 3 saudari perempuan. Hartanya 12 juta.
Berapa dapat? Laki-laki dapat berapa? Apa sebenarnya? Tiga kali 2 6 tambah 3 9. 12 bagi 9 berapa? 12 bagi 9 berapa? 10 bagi 9 1. Sisa 5. Betul? 5. 3. 30 bagi 9 7. 3 ke 7 3 kali 9 27 3. Kemudian sisa 3 lagi 3. Berarti 1.330.333 rupiah. Nah, itu satu orang. 1.330.334 rupiah. Laki-laki berarti dapat 2.666.666 rupiah. Nah, itu soal agak berat dikit. Tafirullah. Saudara laki-laki 2, saudari perempuan 2, harta 500.000. Saudara laki-laki 2, saudari perempuan 2, hartanya 500.000. Nah, nanti cari di rumah ya. Berapa dapatnya? Baru dapat angka 1 saya dengar. 6. Wa in kanu rijalan wa in kanu ikhwata rijala wa nisa falidzakari mithlu hadzal unsayin yubayyinullahu lakum. Menjelaskan oleh Allah buat kalian syara'i'a dinikum, akan syariat agama kalian, li alla tadillu, supaya kalian tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah dengan setiap sesuatu itu maha tahu. Jadi untuk apa Allah jelaskan ayat waris tadi? Supaya nggak sesat. Berarti kalau membagi warisan tidak sesuai dengan Al-Quran, artinya sesat. Di antaranya adalah miras. Nah, di antaranya adalah miras, ayat warisan. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pada Sayyidina Bara' bin Azib, annaha akhiru ayatin nazalat, sesungguhnya ayat 176 surah An-Nisa itu adalah akhir ayat yang turun dari bab faraid. Ini ayat yang terakhir turun tentang faraid. Nah, maka faraid itu diantara yang Allah bahas secara detail dalam Al-Quran. Kalau Allah bahas detail dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahasanya ada sebagian umat
sebagian manusia menganggap enteng pembagian faraid. Tapi setelah dibahas langsung dalam Al-Quran secara detail, berarti umat mesti mengerti faraid ini perkara penting ini. Yubayyinallahu lakum. Allah jelaskan kepada kalian supaya kalian enggak sesat. Kalau kalian enggak ikuti faraid, berarti kalian akan sesat. Mana sesatnya? Memakan harta saudara sendiri. Yang ketika kalian bersedekah, memberi zakat kepada saudara kalian sendiri, Allah beri 2 ganjaran. Pahala sedekah, zakat, dan silaturahim. Mana kira-kira kalau makan harta saudara sendiri, Allah beri apa? Dosa lebih. Buktinya, ketika seseorang membunuh tanpa sengaja, tapi yang dibunuhnya adalah mahramnya sendiri, maka dia kena dia mughalladhah, bukan mukhaffafah. Kalau orang lain dia bunuh, dianya mukhaffafah. Tapi kalau mahramnya sendiri dia bunuh, dianya mughalladhah. Sebagaimana pembunuhan dianya mughalladhah, sebagaimana sedekah kepada saudara pahalanya 2, begitu juga mengambil harta warisan secara haram karena dibagi tidak menurut syariat Islam, tapi dibagi menurut adat Minangkabau. Perempuan dapat semuanya, laki-laki nggak dapat sama sekali. Dia akan makan harta saudaranya dengan dosa yang lebih besar daripada makan harta orang lain. Kemudian dia akan beri makan kepada anak cucunya, kemudian terus ke bawah. Ketika harta itu adalah pusako rendah, bukan pusako tinggi. Pusako tinggi dah selesai pembahasan. Pusako rendah. Nah, okelah, meninggal ayah, harta biar ibu yang ngurus. Aman. Meninggal ibu, harta biar kita biarin begitu saja, nggak dibagi-bagi. Meninggal satu daripada saudaranya, harta juga enggak dibagi-bagi. Mana menyelesaikannya? Tahu cara baginya? Ribet urusannya. Enggak bisa dibagi sesuai yang ada pada hari ini. Ketika ayahnya meninggal enggak dibagi, ketika ibunya meninggal enggak dibagi, meninggal satu saudaranya enggak dibagi. Sekarang mau dibagi, itu enggak bisa bagi langsung. Mana cara baginya? Bagi dulu ketika ayah meninggal, berapa jatah ibu, berapa jatah saudara. Kemudian jatah ibu itu akan dibagi lagi kepada saudara ikut yang meninggal itu. Nah, maka yang meninggal itu jatahnya akan dibagi lagi. Kalau nggak punya anak, punya anak langsung ke anaknya. Sekarang gara-gara nggak dibagi, jatah saudaranya tidak dikeluarkan. Yang kalau dikeluarkan akan dimakan oleh anak yatim, anak saudaranya. Tapi karena nggak dikeluarkan, akhirnya nggak dimakan oleh anak yatim. Otomatis dia makan harta saudaranya. Asbab ahli waris yang tidak dibagi benar, dia sudah termakan harta anak yatim. Termakan harta anak yatim. Kan berat masalahnya. Nah, sudahlah kita bagi, kita aja yang hidup. Yang meninggal nggak dapat warisan. Betul dia nggak mendapat warisan, tapi ibumu, bapakmu meninggalkan waktu itu dia hidup. Waktu dia hidup berarti dia punya hak. Ketika dia punya hak, dia harus terima haknya. Tapi karena dia meninggal, dibagi rata lah. Yang meninggal nggak dapat. Si A dapat harta saudaranya kemakan sedikit, ini kemakan sedikit, ini kemakan sedikit. Yang sebetulnya itu adalah warisan anaknya, sekian persen. Berarti dia sudah makan harta anak yatim. Lalu dikembangkan harta itu. Belum kalau soal bagi uang yang numpuk aman. Tapi akan dihitung lagi kalau sampai harta itu dimodalkan. Maka akan dihitung modalnya
menurut hukum qirat, berdua laba. Nggak bisa disamakan. Misalnya ketika dia hidup, ketika ibunya, ayahnya meninggal, dia dapat jatah misalnya 20 juta. Saudara meninggal nih, 20 juta jatahnya. Tapi karena dibagi lambat, setelah 10 tahun, 5 tahun, 20 juta itu nggak boleh kasih 20 juta saja. 20 juta itu antum modalkan dalam sebuah kedai dan toko, berapa naik keuntungannya? Dan keuntungan dikembalikan. 20 juta dan keuntungannya. Bisa dihitung nggak? Susah ngitungnya. Supaya nggak susah, meninggal satu langsung bagi. Meninggal satu langsung bagi. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda akan memakan harta saudara sendiri, dosanya 2 kali lipat. Apalagi yang meninggal adalah saudara laki-laki, otomatis makan harta anak yatim. Kalau meninggal saudari perempuan, berarti makan harta anak piatu. Anak piatu nggak ada dalilnya. Nah, anak yatim ada dalilnya. Sama saja makan harta anak orang, sama aja dalilnya. Khair, ini efek. Itu yang dimasukkan dalam ayat itu, tadillu, kalian sesat. Kalau sampai nggak hati-hati dengan ayat waris, kalian sesat. Sesat bagaimana? Nanti dikasih pengajian nggak masuk lagi. Anak lahir nakal-nakal semuanya. Kenapa nakal? Dibiayai, dikasih makan dengan harta perampokan terhadap saudara sendiri. Bahaya. Nah, soal harta itu bahaya. Maka Allah tegas-tegas mengatakan di akhir surah ini, yubayyinullahu lakum, Allah jelaskan kepada kalian syariat-syariat agama kalian supaya kalian tidak sesat. Kalau ayat solat misalnya, aqimus sholah, tegakkanlah solat. Kalau enggak solat, tinggal qadha, selesai. Ada nyangkut dengan orang lain. Apakah dia gara-gara enggak solat selama 5 tahun dia makan harta haram? Apakah kemakan harta haram terhadap anak dan keluarganya? Tidak. Tobat dia setelah 5 tahun. Qadha solat 5 tahun. Kelar. Mudah hitung-hitungnya. 5 tahun kali 360 hari kali 5. Dia bikin solat double setiap hari selama 5 tahun, selesai. Tapi coba harta tadi. Itu sebabnya kenapa Al-Quran membahas sedetail-detailnya soal warisan. Jelas jawabannya di ujung ayat, supaya kalian tidak sesat. Di mana letak sesat? Makan haram akan melahirkan ibadah yang sesat. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa amalu solihah. Para rasul, makanlah yang baik-baik, amalkanlah amal yang soleh. Amal yang soleh bergantung kepada makanan yang baik, keturunan yang baik, lahir dari nafkah yang halal. Naam. Khair. Maka bagi yang punya problem dengan masalah ahli waris, maka cepat diselesaikan. Berikan hak orang yang berhak. Jangan sampai kita menari atas penderitaan orang lain. Kita kenyang dari harta orang lain. Orang lain itu tidak bisa mengambil karena kekuasaan ada di tangan kita. Apalah daya seseorang anak keponakan menuntut ke pamannya, mana hak ayah saya? Apalagi di Minang. Mana mungkin anak daripada saudara laki-laki kita, ketika saudara laki-laki kita meninggal dunia, pergi dia ke rumah neneknya, ayah ibu daripada ayahnya, bisa minta di situ. Nah, siapa orang? Apa minta harta orang suku kami? Kamu nak siapa? Suku kamu siapa? Datang pergi minta-minta. Enggak mungkin orang minta, orang Minang.
Nggak mungkin dia meminta kepada suku ayahnya. Tapi ini bukan harta suku, ini harta pencarian neneknya. Yang diambil adalah jatah ayahnya, yang kalian tahan karena kalian merasa berkuasa. Pada dia berhak. Bayangkan kezaliman berlapis. Asbab apa? Asbab ada yang rakus, nggak mau bergeser harta kekayaannya, nggak mau bergeser. Ibu pun sok kuasa. Ayah meninggal dunia, harta selagi saya meninggal jangan ganggu-ganggu harta. Iya lama katanya. Ya anak-anak manut saja. Seharusnya manut betul, tapi berikan pencerahan. Bahaya nanti nasib bapak dikubur kalau mak buat begini. Dan coba ganggu-ganggu harta. Kalian kami besarkan di harta kami, mau ganggu warisan ayah kamu juga. Oh gawat, kalau ibu nggak mengerti agama dalam buat warisan, kacau balau. Nah, meninggal ibunya, udah mulai kalang kabut. Nah, datang orang nagih hutang, datang orang nyerahin uang. Saya punya hutang sama almarhum ayahmu nih. Saya punya hutang sama ayahmu. Hutang ayahmu sama saya. Mana menyelesaikan itu coba? Ada yang ngasih, ada yang nuntut. Ada yang ngasih, ada yang nuntut. Datang lagi tangan kanan ayahnya, tuh tanah ayahmu di situ. Oh, tambah lagi warisan. Tuh sertifikat ayahmu tergadai di bank itu, tebus lagi. Ayahmu punya bini lagi situ. Ada toko yang situ. Gawat lagi. Terus dapat juga itu mak yang di situ tuh. Mana anaknya sama rata bagiannya. Kacau bilau. Enak hidup jadi orang miskin, nggak ada nih bagi pun sendal. Ayah meninggal sendal jepit, sarung keriting, jubah bernoda kunyit, kemudian peci, sorban udah dimakan rakyat. Nah, apa mau bagi? Nggak ada, ambillah. Saya sedekahkan, nggak ada yang mau ngambil. Alhamdulillah di situ ternyata letaknya nikmat kehidupan orang miskin sudah meninggal, jadi nggak ada tanggung jawab deh. Khair, insyaallah cukup. Surah Al-Maidah kita sambung setelah Idul Adha. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.